Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yulana Indasari, mahasiswa dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 pada pangan dan gizi. Pendahuluan yang pertama yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga mengakibatkan banyak pengaruh, salah satunya yaitu pada aktivitas ekonomi. Nah, melihat jumlah yang terus bertambah dan pandemi yang belum pasti kapan berakhirnya, sudah barang tentu pula bahwa hal ini akan sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat dan perekonomian negara pasca pandemi ini. Sektor real akan menjadi sektor pertama yang akan kena dampaknya akibat dari COVID-19 ini. Pemerintah tak punya kemampuan yang besar untuk menahan laju anjloknya ekonomi, meskipun ada stimulus fiskal untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun, tetap residu dan kebijakan tersebut belum mampu menjadi sebuah antitesis dampak ekonomi pasca pandemi ini. Ada beberapa hal yang mesti menjadi sorotan penting pemerintah dalam penanganan dampak ekonomi pasca COVID-19. Yang pertama, pada aktivitas ekonomi, yaitu terjadi beberapa penurunan kualitas pekerjaan dan hilangnya pekerjaan. Yang kedua, berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Yang ketiga, mengakibatkan daya beli masyarakat menurun karena tidak memiliki pendapatan yang cukup. Yang terakhir, para industri sudah tidak lagi bisa beroperasi sehingga untuk merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada para karyawannya. Dan poin yang kedua adalah daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional yang sebagian besar disumbang oleh konsumsi mengalami pressure atau tekanan. Oleh sebab itu, daya beli masyarakat melemah. Dan kelemahan daya beli masyarakat tentunya akan memberikan dampak pada kegiatan dunia usaha di beberapa sektor industri. Nah, justru itu pemerintah mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial atau bansos berupa sembako atau uang tunai. Nah, faktor yang terakhir adalah terlihat dari transportasi dan logistik. Nah, selain produktivitas terganggu, rantai pasok terganggu karena adanya kebijakan ini membatasi operasional pelabuhan, truk pengangkut, dan penerbangan yang berperan penting dalam mendistribusikan pangan lintas wilayah dan negara sehingga menyebabkan akses pangan terkendala. Nah, berikut ada 3 hal yang menyebabkan stabilitas di bidang pertanian cukup terganggu dalam persebarannya di kalangan masyarakat, yaitu yang pertama, ketersediaan pangan. Nah, penurunan ketahanan pangan pada indikator SDGs. Yang kedua, kesiapan dan ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 penting untuk ditelaah dan dikaji secara mendalam mengingat kebijakan yang telah diterapkan pemerintah berimplikasi terhadap adanya potensi terjadi ketidakstabilan pasokan pangan sehingga timbul kelangkaan dan kenaikan harga pangan. Yang kedua, akses dan kualitas konsumsi pangan. Nah, penurunan akses dan kualitas konsumsi pangan pada indikator SDGs. Dan yang kedua, meningkatnya kasus anak balita yang stunting. Yang ketiga, akses makanan mengacu pada keterjangkauan dan alokasi makanan serta preferensi individu dan rumah tangga. Nah, yang terakhir adalah produktivitas SDM pertanian. Yang pertama, penurunan NTP atau nilai tambah petani. Yang kedua, pendapatan produsen pangan pertanian skala kecil menurun. Sampai di sini penjelasan dari saya mengenai dampak COVID-19 pada pangan dan gizi. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.